Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 klasifikasi koleksi yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Kofifah, yang kedua Jumia Septi Fatimah, yang ketiga Vivi Yulianti, yang keempat Fitri Anis, dan yang kelima Ega Ramadhani Fitri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi. Klasifikasi, secara etimologi, klasifikasi berasal dari kata classification. Kata ini berasal dari kata to classify yang berarti menggolongkan dan mendapatkan benda-benda pada suatu tempat. Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis pada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Klasifikasi menurut para ahli yang pertama yaitu Toapeh, Makodra, dan J.N. Bitairas adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Selanjutnya menurut Ibrahim Bakadal yaitu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di tempat yang sama. Sejarah klasifikasi dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa pemerintah Asurbanipal telah dibuat katalog daftar dengan pengelompokan sejarah, tata bahasa, hukum, dan sejarah alam lainnya. Selanjutnya pada abad ke-3 sebelum Masehi katalog perpustakaan Alexandria dibuat Kalimakus dan koleksi dikelompokkan puisi, hukum, filsafat, sejarah, retorika, sejarah. Setelah itu pada abad 1 Masehi di Cina pada masa pemerintahan Han telah ada klasifikasi yaitu filsafat, nyanyian, puisi, dan kemiliteran dan kedokteran dan lainnya. Klasifikasi yang pertama, Library of Congress Classification atau disebut LCC. Sistem klasifikasi ini menggunakan kode huruf untuk menunjukkan subjek tertentu. Sistem ini membagi semua pengetahuan ke 21 kelas asal. Masing-masing diidentifikasikan oleh satu huruf dari alfabet. Sebagian besar kelas abjad dibagi lagi menjadi subkelas yang lebih spesifik, diidentifikasikan oleh 2 huruf atau kadang-kadang 3 huruf. Kedua, Universal Decimal Classification atau disebut UDC. Fitur UDC adalah kemampuannya untuk mengekspresikan pelajaran bukan hanya sederhana namun hubungan antara subjek. Fasilitas ini ditambahkan ke struktur hierarkis di mana pengetahuan dibagi menjadi 10 kelas, maka masing-masing kelas dibagi menjadi bagian-bagian hierarkis masing-masing subdivisi, kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Semakin rinci pembagian tersebut, semakin lama jumlah yang mewakili itu. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulianti, NIM 2030304018. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu New Decimal Classification (DDC). DDC mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang dibuat dalam susunan yang sistematis dan teratur. Pembagian ilmu pengetahuan dimulai dari koleksi utama yang masing-masing dirinci lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yakni menjadi suatu urutan yang logis dan biasa dimulai dari bersifat umum ke bersifat khusus. Keunggulan DDC yaitu 1. DDC merupakan sistem yang praktis. 2. DDC menggunakan lokasi relatif untuk pertama kalinya. Indeks 3. Indeks relatif menyatukan subjek yang sama dengan aspek berlainan yang tersebar dalam berbagai disiplinan ilmu. Pengguna notasi desimal memungkinkan perluasan dan pembagian sub-definisi tanpa batas. Kekurangan klasifikasi ada yaitu klasifikasi New terlalu berorientasi pada sifat Angloso serta Kristiani. Disiplinan ilmu berkaitan acap kali tercampur pendapatan berapa subjek tertentu dipermasalahkan. Basis 10 dalam DDC membatasi kemampuan perluasan sistem notasi karena dari 10 definisi hanya 9 dapat diperluas untuk memberi tempat subjek yang bertingkat
tingkat sama dalam hierarki. Negara yang menggunakan sistem klasifikasi koleksi perpustakaan yaitu 1. Sistem klasifikasi LCC yang dapat digunakan untuk rak buku di perpustakaan, di mana LCC ini digunakan oleh sebagian besar perpustakaan penelitian dan akademik di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. 2. Perpustakaan di Indonesia pada umumnya menggunakan DDC, seperti salah satunya pada Perpustakaan Universitas Sari Mutiara yang ada di Indonesia, di mana DDC mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang dibuat dalam susunan sistematis dan teratur. 3. Sedangkan UDC digunakan oleh perpustakaan khusus yang memfokuskan diri pada bidang tertentu seperti digunakan di perpustakaan bibliografi, pelayanan dan informasi, dan lain-lain.